Selamat siang teman-teman semua, selamat datang dan terima kasih banyak yang udah menyempatkan waktunya di Rabu siang nih teman-teman. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah aktivitas yang cukup banyak kita selalu ketemu di semua pekerjaan. Ini mau dari industrinya itu dari yang financial, dari yang industrinya itu di retail, F&B, industri kreatif, apapun, bahkan teman-teman yang sekarang masih ada di bangku akademik pun juga nggak bakal lepas dari satu aktivitas ini. Nah, aktivitas ini kita sebut dengan presentasi, teman-teman. Tapi hari ini kita akan coba kulik gimana caranya presentasi ini jadi efektif. Untuk itu, mohon izin, karena hari ini supaya bisa lebih bangun, teman-teman, saya akan coba address teman-teman dengan teman-teman, Mas, Mbak, dan gue akan izin dengan gue. Jadi teman-teman juga silakan feel free aja kalau pengen santai ngomongnya. Jangan ada yang panggil lo Pak Fendi, karena gue belum sampai sana umurnya, jadi sampai ke Mas aja. Paling mentok panggil nama pun juga nggak apa-apa kok, santai aja. Tapi sebelum kita kenalan sama presentasinya, kita kenalan sama gue dulu. Salam kenal teman-teman semua, nama gue Fendi. Saat ini gue sebagai Presentation Skills Trainer dan Graphic Designer juga, founder dari satu company yang namanya Tenden, sebuah learning platform yang fokus di presentation skills. Kemarin, tahun 2021 itu satu tahun yang bagi gue belajar lagi, teman-teman. Karena tahun lalu kemarin gue sempat ambil 2 sertifikasi yang bisa ngebantu banget, di mana gue harus ngejelasin banyak tentang ini juga sebenarnya kan. Yang pertama dari Dale Carnegie, yaitu di High Impact Online Presentation, karena kita tiap hari sekarang, mungkin ke depannya juga semakin normal dengan virtual atau online. Jadi pengen tahu nih gimana sih caranya supaya high impact kalau lagi online presentation. Nah ini spesial nih yang di tengah nih teman-teman. Ini sertifikasi yang gue ambil dari My Edusolve. Jadi pertama kali gue in charge dan gue tahu My Edusolve tuh gara-gara ini. Sampai akhirnya sekarang malah diajak untuk sharing ke teman-teman semua. Dan kemarin baru aja gue baru kelar ikutan satu kelas dari Nancy Duarte, atau Duarte kalau teman-teman tahu, tentang presentasi juga sama, tapi tentang visual story, itu bahasanya. Nah ini semua pengalaman yang gue pengen bagiin ke teman-teman hari ini selama sejam ke depan. Jadi semoga teman-teman nanti ke depannya bisa lebih nyaman dalam berpresentasi. Ketika Mas Lili lagi presentasi, ketika Mas Nyoman lagi presentasi, kita tahu bahwa semiotika itu akan berpengaruh selama kita lagi ngomong. Semiotika itu adalah semua hal yang dipelajari atau diperhatikan ketika kita mendeliver makna, teman-teman, atau message atau meaning. Jadi kalau misalkan contoh di sini, kalau gue sebut misalkan Mas Andri atau Mas Hepri lagi present, maka 3 hal ini bakal mempengaruhi kita semua. Ada yang disebut dengan story, delivery, sama visual. Jadi 3 ini nggak bisa kita tentang nih, teman-teman. Akan dipengaruhi sama ini semua. Nah, hari ini kita akan ajak teman-teman untuk tidak memaksa menjadi pede. Karena pede itu atau nggak nervous itu nggak bisa kita paksa atau kita push. Dia akan timbul sendiri gara-gara kita nyaman. Paling gampang gini deh, kalau teman-teman yang sebelumnya belum bisa bawa motor atau mungkin bawa mobil, maka kita akan mikir bawa mobil atau bawa motor itu takutnya nabrak, takutnya jatuh. Tapi ketika udah bisa, kita juga nggak mau jatuh sama nabrak kan. Cuman kita lebih bisa ngehandle. Jadi kalau misalkan Mbak Hana lagi bawa mobil, itu bukan berarti mau nabrak gitu kan. Tapi kan emang nggak mau nabrak, cuman udah lebih berani. Nah, keberanian ini ada gara-gara nyaman atau comfort. Nah, nyaman sama apa? Nyaman sama apa yang kita lakuin. Jadi kita akan coba ajak teman-teman semua untuk bisa nyaman dengan aktivitas yang kita sebut dengan presentasi ini. Supaya nanti nervous itu hilang sendiri once kita nyaman soalnya. Disclaimer-nya adalah kita nggak akan belajar soal public speaking, teman-teman. Tapi hari ini kita akan belajar cara curang. Karena waktunya cuma sejam. Jadi kalau misalkan kita ngomongin hal-hal yang fundamental, itu nggak bakal ke deliver dong, nggak bakal bisa teman-teman cobain. Jadi di sini Mbak Dini, terus juga Mas Rafli, itu bisa langsung nyobain setelah ini, persis. Cara curang untuk ngedeliver presentasi secara virtual. Kalau kita offline session, teman-teman, misalkan di sini deh, saya langsung ketemu sama Mas Dean, sama Mbak Putu, sama Mas Andri, itu pasti seru banget. Ini kalau kita mau toyor-toyoran juga bisa gitu ibaratnya. Karena kalau offline kan sehangat itu ya, teman-teman. Tapi kalau online, kita punya satu slogan yang akan menggambarkan seberapa sulitnya virtual session atau online session, teman-teman. Apalagi buat presentasi. Kita simpulin menjadi 3 kata, teman-teman. Yang pertama itu kering, terus kentang, dan yang terakhir adalah garing. Jadi udah kering, kentang, garing lagi. Nah, ini adalah 3 hal yang bikin kita makin sulit buat presentasi, apalagi di online.
Tapi kalau kita ambil satu kutipan dari Pauline Brown, former chairman dari LVMH Europe, teman-teman, satu grup yang menaungi merek-merek yang kita tahu semua, ada LV, ada Givenchy, ada Rimowa, dan lain-lain gitu ya. Katanya gini, orang itu tuh bukan butuh banyak barang atau banyak stuff atau banyak info sebenarnya. Tapi dengan kita ngedengerin Mbak Salsabila, Mas Raffianda, itu pengennya dapat pleasure. Biar gimana pun mereka duduk lagi dengerin presentasi kayak gini tuh pengennya dapat pleasure, teman-teman. Nah, pleasure ini bisa di-deliver dengan cara pengalaman yang estetik atau kita sebut dengan aesthetic delights. Nah, pengalaman yang estetik ini bisa kita aktifin kalau kita nyampein presentasi dengan menyentuh minimum 3 indera kita. Jadi kalau minimum 3 indera kesentuh, teman-teman, itu udah disebut dengan pengalaman estetik. Dan kebetulan kalau di online session kayak gini, ini bisa kita sentuh nih, indera penglihatan, indera pendengaran, sama indera peraba. Nah, ini yang kita bakal kulik nih, teman-teman. Bisa ngapain aja dari 3 indera ini. Jadi kita akan coba omongin indera pendengaran, indera peraba, indera penglihatan, plus nanti gue akan coba bocorin cara untuk make a conversation pas lagi presentasi. Untuk itu, kita akan mulai dengan indera penglihatan dulu. Di depan ini, teman-teman, gue minta semuanya untuk taruh tangannya di depan layar. Persis seperti tangan yang ada di depan. Jadi kalau teman-teman sekarang mau coba, dan pastikan coba teman-teman taruh tangannya di depan layar kayak gini, nyamping ya. Jadi bukan ke depan, bukan ke belakang, tapi nyamping. Mau pakai tangan kanan, tangan kiri boleh. Thank you, Mas Trianto. Thank you, Mas Nyoman, Mas Dean juga. Semakin dekat ke layar semakin bagus. Jadi teman-teman silahkan deketin sekarang ke layar. Kalau mau tega sama screen ditempelin boleh, tapi kalau nggak tega takut ngecap, agak-agak dilayangin aja. Oke? Pastikan tangannya ngadep ke samping. Oke? Dan gue minta teman-teman perhatiin telapak tangannya, tapi bukan layarnya. Oke? Perhatikan telapak tangannya, bukan layarnya. Dan kalau belum di full screen, silakan teman-teman full screen dulu. Jadi supaya lebih full experience-nya. Oke? Kalau udah, kita mulai ya. Perhatiin telapak tangannya, bukan screen-nya. Kita mulai. Oke, boleh diturunin teman-teman. Terima kasih. Silakan teman-teman ketik di chat box. Apa yang kelihatan sih tadi di telapak tangan? Jadi teman-teman, durasi kita presentasi itu mirip-mirip kita kayak lagi nonton sebenarnya. Nonton K-drama aja 1,5 jam. Kan sama ya. Nonton anime 30 menitan, terus nonton movie 1,5 sampai 3 jam. Jadi mirip sebenarnya. Ini gue ambil teman-teman dari salah satu cuplikan dari sebuah series yang kalau kita lihat, ini dia bersambungnya persis nih, berkelanjutan. Jadi semua gambar ini nggak ada yang gue potong. Ini persis satu scene yang lagi kejadian. Nah, kalau kita perhatiin dari segi detiknya, teman-teman, ada sebuah penemuan yang menarik di sini. Satu footage-nya atau satu scene itu, satu shot teman-teman, itu paling lama di sini yang paling kiri atas tuh, 8 detik 25. Oke? Kenapa kalau lagi nonton kita nggak pernah bosan, bahkan kita maratonin gitu ya? Dan kenapa presentasi itu jadi lebih bosan? Jawabannya di sini. Studi dari Microsoft, teman-teman. Jadi katanya kita itu punya average attention span. Jadi batas kita untuk merhatiin satu hal itu paling lama seberapa panjang. Tahun 2000, teman-teman, itu masih 12 detik. Masih lebih lama daripada ikan mas yang 9 detik. Tapi 2018 itu makin cepet nih, 8 detik. Jadi 8 detik tuh udah bosan gitu ya. Udah langsung ke distract teman-teman sama hal lain. Nah sekarang gue yakin ini jauh lebih cepat lagi. Gara-gara hal ini, teman-teman, makanya TV atau film atau series itu menarik banget buat kita ikutin terus karena memang banyak banget pergantian scene di situ. Jadi semakin rich, shot-nya itu semakin seru buat kita ikutin. Permasalahannya presentasi susah nih untuk kayak gini. Jadi kita jarang banget nemuin ini presentasinya jadi menarik seperti itu. Makanya tips yang paling pertama teman-teman adalah gunakan sequence deck. Jadi sequence deck itu adalah usaha untuk teman-teman ngatur supaya presentasinya itu mirip kayak film dengan cara banyak pergantian yang satu slide-nya itu nggak lama-lama lebih dari 8 detik. Dan next tipsnya adalah teman-teman gunakan teks yang gede-gede. Kita sebut dengan king size text. Ini satu metode yang dipakai sama programmer dari Jepang namanya Takahashi, di mana kalau dia lagi presentasi itu tulisannya benar-benar gigantis ya teman-teman. Tapi gue sih nggak pengen kayak gini-gini banget, karena kan ya kegedean. Tapi yang kita pengen teman-teman coba cek di slide sorter di PPT teman-teman semua. Coba di view slide sorter dan teman-teman akan dapat, bisa nggak dapat look-nya itu seperti kayak teman-teman lihat footage dari film. Apakah seperti ini? Apa yang kayak gini? Dan gue rasa kayaknya kebanyakan yang kayak gini. Nah, di sini teman-teman,
kita nggak ngerasain pergantian. Nggak ada color kontrasnya, nggak ada layout kontrasnya. Jadi ketika berganti, itu kayak statis. Jadi yang ditunjukin tuh itu terus pas diganti juga nggak beda-beda banget. Ini yang mendingan. Jadi kalau kita lihat di sini putih semua background-nya, masih bosan ya. Tapi at least ketika berganti message, dia layout-nya gantinya lumayan drastis. Jadi dari yang sebelumnya itu ada teks aja, teks foto abis itu. Terus teks aja, terus foto lagi. Nah ini yang lumayan masih ketolong. Tapi yang kita pengen coba kejar, teman-teman, adalah yang seperti ini. Ada kontras dari segi background color-nya, dan juga ada layout kontras. Jadi teman-teman pastikan mainin yang namanya background. Nah, background ini nggak harus pakai foto, teman-teman. Simple color aja itu udah cukup kok. Nah, di Tenden kita cuma punya 3 warna di sini, putih, hitam, sama merah. Tapi kita bisa utilize dia seperti kayak film. Jadi kalau teman-teman masuk ke satu scene baru, emang dia baru suasananya. Nah, kalau teman-teman masuk ke pembahasan baru, baiknya juga ganti teman-teman suasananya. Dan itu yang bakal bikin tampilannya jadi kebayang langsung. Wah, ini langsung kita pantengin terus nih. Strategi yang selanjutnya, teman-teman, selain bikin ini jadi sebuah pengalaman kayak kita lagi nonton, teman-teman harus langsung nunjukin tapi bukan nyerocos. Jadi show, don't tell. Gampangnya gini, salah satu alumni yang pernah ikut di kelas yang gue sempat pernah ajar, teman-teman, ada namanya Mbak Beni. Nah, Mbak Beni ini, dia itu bekerja sebagai technical writer di satu company, yang tugasnya adalah bikin modul training. Nah, pas dia lagi bikin, sebelumnya, itu dia bikin kayak gini, teman-teman. Bisa dilihat slide bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Untuk ngejelasin registrasi, dia butuh 4 slide. Yang dimana kalau teman-teman lihat di slide nomor 1 sama slide nomor 3, itu ada beberapa prompter atau beberapa poin yang ditunjukin gitu ya. Ada 2 steps di situ. Nah, yang kejadian di sini teman-teman, dengan slide yang cukup singkat seperti ini, memang betul slide sedikit, tapi beberapa kali di slide 1 sama 3 terutama itu suka confusing ternyata. Jadi ada beberapa human error yang kejadian ketika gara-gara dijelasinnya double kayak gini di dalam satu slide. Nah, kita pengen show don't tell. Jadi ketika teman-teman pengen nunjukin sesuatu, teman-teman jangan ditunjukin aja pakai kursor atau pakai pointer merah, teman-teman bisa langsung tunjukin dalam satu slide yang terdedikasi. Jadi kalau kita emang pengen bilang go to dataon.com, teman-teman jadiin itu sebagai sebuah slide. Show. Terus next step, teman-teman bilang klik register for a free trial Sunfish HR SaaS. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini, satu aja yang dijadiin satu steps-nya. Sehingga dengan bentuk seperti ini, teman-teman, maka tahap yang registrasi ini bisa di breakdown jadi 12 ternyata. Dari yang 4 tadi. Emang lebih banyak sih, tapi yang di sini kejadian pengalamannya adalah tidak ada slide yang confusing, lebih engaging karena kan tadi memanjakan mata seperti kayak nonton ya, teman-teman. Dan durasinya itu nggak bertambah, karena cuma tangan yang lebih cepat. Skip slide atau next slide-nya. Total semua, training yang tadinya 57 slide, sekarang menjadi 175 slide. Betul, hampir 3 kalinya. Cuman yang terjadi di sini lebih engaging, teman-teman. Sehingga yang kita coba harapkan itu nggak nyerocos, tapi di show. Contoh lainnya adalah di grafik paling gampang. Kalau teman-teman lagi ngeliatin grafik, seringkali kita nyerocos di grafik. Nah, grafiknya ada gitu aja. Padahal kalau kita coba tambahin teman-teman dengan anotasi seperti kayak tulisan listed in NYSE di sebelah kiri bawah, teman-teman, yang ada tulisan USD 231 billion, itu benar-benar bisa ditunjukin. Biasanya yang udah-udah, teman-teman akan ngomong di situ tuh ada apa tuh di situ. Padahal bisa aja kita tinggal tunjukin. Bar chart juga sama, teman-teman. Dari tahun 2018 sama 2019, ini kan sebenarnya pergerakannya naik 4%. Biasanya kita nyerocos di situ, naik 4%. Padahal kalau kita coba taruh dalam satu slide terdedikasi gitu ya, langsung plek ada tulisan up 4%, dan itu digedein paling gede, maka orang akan langsung get the idea-nya. Dan orang lebih gampang buat recalling, lebih gampang buat kepatri juga di kepala juga. Jadi pastikan teman-teman di show apa yang emang pengen disebutin. Penyakit paling umum itu ada di tabel. Tabel itu suka kita giniin, teman-teman. Kita templok dari Excel, dan di bawahnya kita kasih beberapa footnote. Padahal footnote itu sebenarnya ada hal-hal yang penting buat diperhatiin sama audiens sebenarnya. Nah, kalau emang sepenting itu, teman-teman, baiknya justru kita tunjukin, bukan dicerocosin. Jadi kita bisa bilang, poin yang pertama di bullet point di bawah itu, kurangnya pos yang rutin pada bulan September berdampak pada menurunnya daily organic reach. Daripada ngomong di bawah, kita ngomong aja di sebelahnya daily organic reach. Langsung kayak gini. Jadi kita langsung bisa liatin ke orang bahwa Bapak, Ibu, Mas, Mbak, itu yang bulan September ada penurunan daily organic reach-nya, bla 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 bla. Nah, ketika kita ngomong, ke highlight adalah di sebelah situ, sehingga kita langsung nunjukin teman-teman apa yang terjadi.
Ini simple move yang kita sering luput sebenarnya. Jadi pastikan teman-teman ketika lagi ngejelasin sesuatu dalam bentuk visual, pastikan kalau emang teman-teman cobain pas lagi latihan, pas lagi rehearse, terus berasa nih ada yang disebutin panjang dengan slide yang diem aja begitu, pastikan teman-teman tunjukin ada apa di situ. Dan sesimpel dengan memperbesar ukuran hurufnya, membuat area itu lebih berwarna sendiri dibanding yang lain, itu juga udah cukup kok, teman-teman. Jadi nggak perlu kesadaran yang cukup kompleks di sini, hanya teman-teman jujur aja dengan diri sendiri, ini mau diomonginnya apa. Kalau emang ada yang diomongkan secara spesifik, pastikan teman-teman bisa tunjukin di daerah itu. Oke, itulah yang bisa teman-teman lakuin dari segi indera penglihatan. Sampai sini, any question, teman-teman? Lanjut ya, sekarang kita ke indera pendengaran sama indera peraba. Sekarang gini, teman-teman. Kedengeran nggak? Ada yang beda dari suara gue. Lumayan beda ya, teman-teman. Karena sebelumnya gue pakai mikrofon, tapi sekarang gue pakai internal laptop. Tapi internal laptop ini yang paling sering kita pakai teman-teman di meeting. Dan terutama bagi teman-teman yang langsung aja teman-teman presentasi dengan seperti ini, mungkin ini jadi satu comfort zone tersendiri yang sebenarnya kalau ini kita lanjutin teman-teman kayak gini, mungkin teman-teman nggak komplain juga. Cuma karena teman-teman udah ngerasain gap-nya, maka ini berpengaruh. Nah, 2 profesor dari California, teman-teman, ini meneliti hal ini. Gara-gara beda kualitas audio, maka credibility itu ternyata berkurang, teman-teman. Jadi ketika kita sebagai presenter, pastikan teman-teman juga nggak cuma visualnya aja yang bagus, tapi kualitas audio teman-teman juga oke. Nah, sekarang gue kasih teman-teman ada satu opsi lain ya. Kalau sekarang kan ini pakai internal mikrofon laptop nih, teman-teman. Sekarang gue akan pakai satu input yang sekarang juga lagi banyak-banyaknya dipakai. Kita cobain ya. Oke, ini sekarang yang kedua nih. Mendingan yang tadi apa yang sekarang, teman-teman? Mendingan ini ya. Oke, ini gue pakai Bluetooth headset. Jadi teman-teman yang hobi pakai AirPod, ini gue sekarang pakai Samsung Buds atau apapun merek yang teman-teman pakai, ini sekarang kayak gini nih. Cuma kalau teman-teman perhatiin, masih ada kesan kayak agak-agak jauh gitu. Jadi suaranya tuh nggak terlalu bulat juga, teman-teman. Thank you banget, Mas Aris. Ini ada satu info baru ya. Kualitas audio yang buruk, suara gresek-gresek, sangat menyakitkan bagi penderita tinnitus. Terima kasih banyak, Mas Aris. Good info. Nah, masih ada noise-nya betul, Mas Fahmi. Karena jarak mulut sebagai sumber suara sama yang ada di kuping ini jauh. Ini penyakitnya Bluetooth headset yang cuma nempel di sini aja. Atau teman-teman punya headset yang gede, tapi nggak ada dongle buat mikrofonnya, itu juga sama, pasti kayak gini. Karena jauh jaraknya. Nah, yang gue saranin, teman-teman, itu bukan 2 ini. Tapi minimum itu yang ini. Oke, sekarang mendingan nggak, teman-teman? Mendingan ya? Lebih bulat nggak? Lebih jelas? Oke, mendingan banget. Oke, thank you Mbak Rani, thank you Mbak Desya. Ini gue pakai headset bawaan kabel, teman-teman. Jadi ini yang gue minimumkan sebenarnya. Jadi teman-teman yang punya sumber suara lebih bagus, minimum pakai headset kabel bawaan. Kenapa? Karena letak si mikrofonnya itu dekat sama mulut kita dibanding dari kuping ke mulut. Dia kan gantung kan, dekat di bawah sini kan. Jadi lebih dekat sama suara, jadi lebih bagus. Nah, tapi kalau yang gue pengen rekomen ke teman-teman, yang gue pakai sekarang. Jadi gue ganti lagi ya. Sekarang, ini gue pakai ini. Mendingan nggak? Mendingan ya? Oke. Nah, yang kalau sekarang, teman-teman, ini pakai mikrofon USB. Nah, ini yang kalau teman-teman pengen invest lagi di sini. Oke? Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba invest di mana nih supaya bisa bagus gitu. Gue sebenarnya untuk yang kayak webcam, asal teman-teman udah dapat satu posisi yang punya quality bagus cahayanya, gue pengen nanya deh misalkan ke Mbak Dara. Mbak Dara pakai lightingnya pakai apa? Dari jendela atau ada lampu? Dari jendela kebetulan. Jendela kan, tuh. Nggak ada modal teman-teman, langsung aja duduk depan jendela, kelar. Itu sebenarnya cukup. Dan bahkan gue pun sekarang nggak pakai webcam tambahan, gue masih pakai inbuilt kamera dari satu laptop gue yang dari 2015 belum ganti sampai sekarang. Udah oke, karena teman-teman ada lighting bagus. Cuman kalau gue emang pakai softbox. Nah, tapi kalau kayak Mbak Dara, teman-teman, di depan cahaya seperti itu, udah cukup. Nah, yang paling penting itu adalah si mikrofonnya nih justru. Ini yang jangan sampai teman-teman nanti hilang quality-nya. Nah, itu faktor pertama, teman-teman. Faktor kedua, betul, Mas Fadli, thank you banget. Tadi kata Mas Fadli, suara Masnya emang udah enak sih. Nah, kualitas yang kedua adalah vocal skill,
teman-teman. Jadi kalau kita pengen suaranya itu jadi lebih bisa engage orang, teman-teman perlu banyak juga enhance dari voice skills juga. Nah, voice skills udah banyak macamnya juga teman-teman. Tapi gue pun juga bukan ahlinya di situ. Karena gue pun juga masih belajar sampai sekarang. Teman-teman bisa main naik turun nada, teman-teman bisa naik ada pause, ada penekanan, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa teman-teman pelajarin juga. Nanti kalau teman-teman misalkan ketemu ada kelas-kelas vokal, itu sebenarnya bukan soal buat nyanyi, teman-teman, tapi ya buat kayak gini nih sekarang soalnya. Jadi pastikan teman-teman pakai USB mic yang gue pakai di sebelah kanan kalau emang teman-teman mau bagus banget. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih affordable, itu yang kiri udah cukup banget kok. Waktu gue awal-awal ngajar, awal-awal presentasi pas lagi meeting online, itu gue pakai yang sebelah kiri. Itu pakai headset kabel bawaan dari HP. Itu udah cukup banget soalnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai kayak condenser, pakai USB mic itu juga bagus. Worth the effort kok, teman-teman. Oke, kita next, teman-teman. Kualitas audio udah. Nah, sekarang secara pendengaran, teman-teman, kita bisa bawa nih satu feeling presentasi ini kayak kita lagi ngasih kado. Misalkan gini, di sini kita pengen kasih kado ke seseorang, dari Mas Lili pengen ngasih kado ke Mas Dean, misalkan. Udah dibungkus kan, ceritanya laptop lah gitu ya. Kita bungkus. Kita kasih nih kadonya. Jarang kayaknya kita bakal bilang, Mas Dan, ini saya ada laptop gitu. Nah, itu kan kayak apa nih maksudnya nih? Kurang enak gitu kan. Tapi biasanya kalau kado teman-teman kita ngasih gini, happy birthday ya Mas Dian, ini ada kado nih. Semoga suka ya. Nah, si laptopnya itu udah nggak jadi laptop lagi, teman-teman. Dia jadi laptop dengan tambahan added value. Added value-nya itu adalah, ini happy birthday ya, nanti buka aja gitu. Nah, jadi biasanya kita suka bikin itu jadi misteri. Makanya kan the art of giving dalam box seperti ini memang perlu nggak perlu gitu. Teman-teman yang mager biasanya cuma dipakein kertas koran kan. Tapi somehow kita pengen ada misteriusnya di situ. Nah, itu yang kita pengen ada di presentasi, teman-teman. Yang perlu dihindarin adalah jangan sampai kita melakukan presentasi karaoke. Presentasi, kalau kita potong katanya teman-teman, itu present. Jadi bisa nggak kita bikin pengalaman itu kayak kita lagi ngasih kado. Sekarang gini, kita sebutin ada 2 versi ya. Anggap aja slide-nya yang sebelah kiri nih, teman-teman, yang warna hitam ini. Sekarang versi karaoke. Berarti kita ngomongin persis dengan apa yang ada di depan ya. Contoh begini. Baik, teman-teman, komunikasi visual meningkatkan tingkat pemahaman kita hingga 400%. Data ini diambil dari Magnet Courland tahun 2016. Nah, pas kita lagi ngomong kayak gitu, teman-teman, itu disebut dengan karaoke, karena kita benar-benar sebutin apa yang ada di depan slide. Bayi gue ngomong, Mbak Putu tuh udah kelar baca sampai bawah. Karena udah kelar, maka akan bertabrakan apa yang diterima sama mata kita sama si kuping. Karena kupingnya nungguin kan, gue udah tahu nih ujungnya ke situ tuh. Makanya perasaannya kayak didikte, teman-teman. Nah, ini penyebab presentasi jadi bosan. Gara-gara kita udah ngerti ujungnya apa. Nah, ini kita sebut dengan karaoke. Nah, kalau nggak mau karaoke, teman-teman harus tambah value-nya dengan cara kita menyebutkan hal lain yang bisa membangun konteks, mungkin menambah ekspresi, menambah kasualitas, dan lain-lain. Contoh kayak gini. Baik, teman-teman, coba lihat deh di sini. Gede banget nggak sih komunikasi visual itu bisa ningkatin pemahaman kita. Segede gini, gila banget kan? Data ini kita ambil dari Magnet Courland tahun 2016. Nah, jadi ekspresi itu akan nambahin value dari informasinya. Sehingga kita udah selesai baca, tapi kita dapat satu tambahan dari kuping kita. Bisa tambahannya itu ekspresi, tambahannya itu konteks. Konteks itu gini misalkan. Sambil slide-nya itu kayak gini muncul, teman-teman sambil ngomong juga. Jadi ini saya pun juga baru ngeh dan pantesan aja. Kalau beda banget pas kita lagi pakai teks aja sama pakai gambar. Ternyata benar, komunikasi visual itu ningkatin tingkat pemahaman kita hingga 400%. Nah, jadi itu nambahin kontekstual, teman-teman. Itu juga boleh. Jadi pastiin teman-teman nggak pakai karaoke presentasi. Nah, ini secara pendengaran teman-teman akan bagus banget buat kita bisa jadi lebih seru ngedengerinnya. Nah, ini nih penyakit utamanya, nyebutin tabel. Ini biasanya tabel ini yang paling jebakan presentasi karaoke, teman-teman. Mau nggak mau, tiba-tiba di sini Mbak Salsabila tiba-tiba harus bacain semuanya gitu. Dari ujung sampai ujung. Akhirnya Mbak Hana yang dengerin kayak, aduh ini kapan kelarnya gitu kan. Gue udah tahu gitu, gue udah tahu sampai terakhir. Karena memang mata kita baca lebih cepat. Nah, untuk antisipasi hal ini, teman-teman, kita bisa rubah ini menjadi sebuah momen interaktif. Contoh kayak gini. Baik, Bapak Ibu semua, di depan ini ada identifikasi resiko dengan 2 hal, yaitu perlawanan debitur dan juga risiko litigasi. Nah, di sini kita coba jabarin
Berdasarkan ada analisa, ada mitigasinya, sama ada monitoring. Tapi memang yang paling penting yang kita perlu untuk perhatiin itu di monitoring, karena di analisa sama mitigasi mostly sama kayak tahun lalu. Nah, cuman sebelum lanjut, boleh sebentar dibaca dulu 1 menit. Kalau ada yang nggak enak, nanti kita coba bahas bareng. Tapi kalau udah oke semua, kita boleh next ke slide selanjutnya. Boleh dibaca dulu sebentar. Itu biarin baca dulu, teman-teman. Kalau ibaratnya kita di offline meeting, ini ibaratnya kita udah printin lampirannya dan kita minta mereka untuk baca dulu lampirannya. Nah, itu juga boleh, teman-teman. Dengan seperti itu, kita bisa bikin pembacaan tabel ini itu jadi interaktif. Bukan hal yang membosankan atau satu arah. Oke? Yang berikutnya. Nah, ini tadi gue coba nyambut tadi apresiasi dari Mas Muhammad Fadli dan Rafa nih. Suara Masnya emang udah enak gitu kan. Nah, teman-teman, banyak banget istilah yang kita sering ketemu sekarang di online session gitu, katanya, ih, daging banget nih, materinya daging, daging, daging. Tapi daging yang teman-teman dengerin, kalau banyak diisi dengan apa namanya, atau misalnya gini, kayak kayak gitu. Nah, itu juga sama, teman-teman. Itu kita sebut dengan filler words. Materi yang harusnya daging, sekarang jadi ada lemaknya. Nah, itu yang bikin impresi kita jadi kurang kredibel juga, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman bisa aware bahwa teman-teman itu kalau ngomong ada berapa filler words-nya. Nah, itu yang kita mesti identify. Jadi ketika teman-teman sebelum lagi mau present, pastikan teman-teman bisa cobain atau rehearse dulu. Rekam, dan teman-teman hitung tadi keluar berapa. Begitu teman-teman lagi mau presentasi, teman-teman pastikan aware bahwa teman-teman penyakitnya itu suka ada di depan kalimat. Atau ada juga yang di akhir kalimat selalu pakai gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, itu juga sama, teman-teman. Itu juga namanya filler words juga. Words yang tidak ada maknanya. Makanya namanya filler. Kita isi karena kita ngerasa nggak nyaman di situ. Padahal kalau kita coba kosongin, itu boleh banget karena kita sebut itu sebagai pause. Nah, pause ini yang kita mesti tambahin di sela-sela kalimat, apalagi teman-teman setelah penjelasannya selesai, pause dulu aja. Nah, ini pause, teman-teman. Jadi nggak apa-apa banget untuk kita ada jeda kosong seperti itu. Justru itu bakal nungguin banget powernya itu keisi buat next kalimatnya itu yang bakal muncul apa. Nah, ini mesti teman-teman latih supaya filler words-nya itu berkurang, jadi secara indera pendengaran teman-teman terdengar lebih kredibel. Pastikan teman-teman bisa manfaatin suara-suara di sekitar kita. Kayak tadi misalkan gue manfaatin suara petikan jari, teman-teman bisa manfaatin suara tangan, supaya bisa lebih berasa akustiknya itu nambahin. Jadi nggak lagi-lagi dengerin suaranya Mas Aris terus, Mbak Hana terus, Mbak Putu terus. Jadi bisa tambahin teman-teman dengan suara-suara sekitar yang bisa kita tambahin sebagai penekanan dari penjelasan kita. Kalau teman-teman possible, kayak tadi misalkan kita lagi sekarang nih, lagi suasananya lumayan casual, teman-teman boleh banget untuk nambahin dengan ada ambient music. Nah, kalau di Zoom paling gampang, ketika teman-teman share screen, maka akan ada window yang keluar dan teman-teman silakan checklist aja langsung share komputer sound di sebelah kiri bawah. Sehingga teman-teman bisa masukin suara-suara dari Spotify, atau dari YouTube, atau dari yang lain. Dan ini diisi ketika teman-teman masuk ke penjelasan yang sifatnya membosankan. Contoh misalkan teman-teman lagi nungguin jawaban, teman-teman lagi ngedemoin satu aktivitas, teman-teman lagi nyari file, isi aja pakai instrumental ini supaya lebih keisi, jadi nggak kosong, teman-teman. Dan pastiin yang diisi itu dengan lagu-lagu instrumental ya, bukan lagu-lagu yang ada lagunya. Kalau ada lagunya sih auto karaoke kan jadinya. Jadi pastikan teman-teman pakai lagu-lagu yang instrumental aja. Oke? Dan itu adalah yang bisa kita coba terapin teman-teman dari indera pendengaran, yang bisa kita coba enhance di pengalaman kita di virtual meeting. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Any question, teman-teman? Cukup jelas? Oke, terakhir ya, teman-teman. Kalau tadi semua inderanya udah kesentuh tiga-tiganya, sekarang kita akan coba tab yang terakhir nih, yaitu conversation. Kalau kita lagi presentasi, teman-teman jangan sampai mikir kalau kita itu presentasi hanya sendiri. Karena sebenarnya di depan kita itu ada yang dengerin, secara langsung atau nggak langsung. Kalau secara langsung kayak gini, teman-teman pastiin bisa ngobrol. Kalau teman-teman nggak bisa bawa ini sebagai sebuah obrolan, maka presentasinya itu akan seperti kayak video course atau e-course. Jadinya nggak bosenin. Nah, pastiin teman-teman bisa bikin ini suasananya jadi seperti kayak ngobrol. Walaupun nggak ketemu langsung, teman-teman, misalkan kita disuruh record video yang nanti bakal ditonton later on-nya. Kita bisa tiru strateginya Dora. Nah, si Dora itu kan suka banget nanya kan teman-teman, tapi nggak ada yang jawab. Ada yang lihat gunung? Di mana gunung?
Di mana? Di situ. Nah, itu kan kayak lu ngomong sama siapa, bro, gitu. Cuman, karena dia nanya kayak gitu, dia bikin suasana conversation itu berjalan. Makanya teman-teman suka ada yang jawab beneran, ada yang kesel gitu kan, kayak di sana, hey, di sana gitu. Nggak punya mata kamu ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita coba bikin pertanyaan teman-teman di depan, itu bakal bisa bikin orang jadi lebih conversation walaupun cuma di kepala muternya. Nah, kita sebut ini sebagai opening hook, teman-teman. 5-10 menit pertama teman-teman present, Mas Nyoman punya beban untuk bisa narik perhatian audiens. Karena kalau di 10 menit, 5 menit pertama ini teman-teman lost, maka teman-teman akan nggak bisa atau susah untuk ngejemput bola lagi perhatian dari audiens. Mereka udah punya impresi, boring nih, mager dengerinnya. Jadi teman-teman harus bisa attract. Pakai apa aja? Di sini kita kasih bocoran teman-teman, cara curangnya ada 4. Question, story, quote, dan proof. Question itu bisa kayak tadi yang gue lakuin di awal, teman-teman, si jeruk. Nah, itu adalah usaha gue untuk bisa dapetin perhatian teman-teman semua di sini dulu. Tapi kalau bisa, teman-teman, pertanyaan itu kontekstual. Jadi supaya teman-teman itu nggak buang waktu di situ. Banyak banget juga teman-teman kita ketemu satu sesi atau presentasi yang tiba-tiba kita disuruh senam. Tapi nggak ada hubungannya. Atau semangat pagi yang gue nggak ngerti kontekstualnya apa. Nah, itu yang kadang itu bikin kita buang waktu sebenarnya. Padahal itu bisa kita convert jadi satu hal yang kontekstual terhadap materinya Mas Dian. Jadi kalau misalkan itu bisa pas, kenapa enggak kan? Nah, si jeruk tadi kebetulan hubungannya sama presentasi. Jadi nyambung dan jadinya efektif kan waktunya. Cerita boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman nggak mau nanya, teman-teman cerita juga boleh. Ada 3 yang gue saranin ke teman-teman, yaitu cerita yang experience dari diri pribadi, supaya personality-nya bisa kekawinin di engagement pesertanya. Meaningful experience, atau yang paling mempan juga adalah negative experience. Positive experience, kalau gue boleh jujur, itu kurang bisa engage. Karena biasanya kita semua nggak nyambung sama positivity. Contoh, misalkan gue cerita, aduh senang banget nih, kemarin baru aja ketemu artis idola gue. So what? Gitu kan, nggak ada hubungannya sama gue. Jadi kita biasanya nggak nyambung. Tapi kalau misalkan kita coba sebutin, bagi teman-teman semua, ini mohon maaf suara agak serak ya, kemarin habis teriak-teriak untuk nonton apa-apa gitu kan. Nah, kita agak relate tuh, oh iya, pernah tuh suara serak nggak enak pas lagi presentasi gitu kan. Jadi negative experience tuh ke deliver, teman-teman. Jadi bisa pakai 3 hal tadi. Pakai quote boleh nggak? Boleh. Tadi gue pakai juga teman-teman. Kalau teman-teman notice di awal, gue tadi pakai quote dari Pauline Brown, former chairman dari LVMH Group. Proof juga boleh. Teman-teman gunain satu fakta, yang dimana ini gue pakai juga tadi. Habis jeruk, kita tutup dengan proof. Jadi ada bukti, ini hubungannya sama apa. Dan pastiin lagi-lagi kontekstual. 2 terakhir nih, teman-teman. Ini yang paling penting juga, dan ini yang sering banget ini ke-skip sama siapapun yang lagi presentasi. Manggil nama. Manggil nama audiens ini adalah power yang paling gede dalam sebuah engagement. Kita sebut ini sebagai instant engagement, teman-teman. Walaupun kita nggak kenal, tapi kita bisa tiba-tiba sulap dia jadi kenal, gara-gara kita langsung panggil. Ketika teman-teman sebutin contoh, hindarin teman-teman hal yang kayak si A, si B. Misalkan nih Pak, si A sama si B pergi ke Bandung. Masalahnya si A, si B nggak ada di sini. Kalau kita convert teman-teman, kita punya momen itu, convertlah jadi engagement. Walaupun itu hanyalah cuma contoh aja. Kita ganti nih. Misal, Mbak Hana sama Mbak Putu pergi ke Bandung. Nah, tiba-tiba sekarang kita bisa ngelibatin ada engagement di situ. Jadi bisa kita sebutin, teman-teman. Yang mesti dihindarin adalah kalimat yang membuat satu orang itu menjadi objek. Contoh, Mbak yang hijab putih tadi kan misalkan coba ke Bandung deh. Nah, itu tuh adalah kalimat objek, teman-teman. Atau kita lagi di meeting room, kita langsung ketemu offline tatap muka. Sering banget kita bilang gini, Mas yang kacamata, Mbak yang hijab merah, Mas yang di pojok, Mas yang di depan, Mbak yang duduk di samping, itu adalah kalimat objek, teman-teman. Jadi, kita nggak anggap dia sebagai person. Kalau di asli kita lupa dengan namanya, panggil nama, atau kita nanya nama, itu bagus banget malah. Sorry, tadi siapa yang nanya, maaf. Oh, dengan Mas Nyoman. Oke, Mas Nyoman tadi kan nanya nih. Jadi kalau kita nanya, teman-teman kita tunjukin satu aksi, kita peduli sama namanya. Jadi nggak apa-apa banget teman-teman buat lupa. Kalau di online, ini mah gampang banget. Udah kayak nge-cheat, teman-teman. Gara-gara namanya udah ada semua di sini. Sebutin aja langsung. Tebak aja nama depannya nggak apa-apa. It's okay kok. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah cara nanya. Sering banget kita ketemu juga ketika orang itu mau nanya, tapi nanya ke beberapa. Nah, ini nanya yang susah atau dijawab. Contoh gini misalkan, saya pengen nanya nih,
ke Mbak Hana, Mas Trianto, Mas Hepri, sama Mas Cahyo. Coba gimana pendapatnya dari paparan yang tadi? Nah, berempat ini bakal bingung gitu kan, ini siapa yang jawab nih? Gue mager, dia aja. Akhirnya nggak ada yang jawab, teman-teman. Nah, maka yang paling mempan itu antara dua. Teman-teman bisa nanya ke semua, tapi ini semua tergantung crowd ya. Kalau crowd-nya ini valid, mereka gampang untuk respon, nggak apa-apa, langsung nanya buat semuanya. Teman-teman gimana? Bapak Ibu gimana? Itu boleh. Tapi kalau teman-teman ngerasa kering ruangannya, teman-teman boleh langsung tembak ke satu person satu, bahkan nggak dua, satu. Jadi teman-teman bisa langsung dapat engagement langsung dari dia. Kalaupun emang ternyata orang yang bersangkutan lagi nggak bisa ngomong, maka dia akan ngasih respon antara nggak jawab, atau dia bilang misalkan lagi double meeting. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman misalkan dapat satu jawaban dari satu audiens, maka udah clear tuh, terjadi engagement di situ. Walaupun cuma percakapan dua orang, tapi itu ngewakilin semuanya sebenarnya. Sehingga teman-teman punya satu impresi, teman-teman tuh ngomong nggak sendirian, ngelibatin orang atau audiens yang ada di ruangan. Lebih kurang gitu, teman-teman. Itu yang bisa kita coba bahas dari semua cara curang dalam presentasi. Terakhir adalah urutannya. Dan ini yang paling penting. Sering banget, teman-teman, dalam presentasi kita ngedikte, kayak tadi misalkan, langsung aja nyerocos gitu kan. Padahal ada urutan yang penting buat kita perhatiin. Di Tenden, ada satu structure yang udah kita patahin teman-teman disebut dengan orange story. Nah, orange story ini adalah urutan dari opening, relation, attraction, navigation, game, dan ending. Paling gampang gini, 1, 2, 3 itu adalah usaha kita untuk narik perhatian audiens. Teman-teman buka dengan judul yang menarik, teman-teman ngobrol, bangun relasi, baru teman-teman tunjukin satu hal yang atraktif. Kalau kita coba lihat dari awal tadi yang gue lakuin, teman-teman, maka opening gue sebutkan dengan judul yang atraktif, yaitu effective presentation. Gue coba bangun hubungan sama teman-teman dengan tebak-tebakan jeruk, dan akhirnya gue tutup dengan satu hal yang atraktif, yaitu kalau ngitung jeruk gitu aja ngaruh sama berapa message yang perlu kita masukin dalam presentasi. So itu adalah attraction-nya. 1, 2, 3 adalah usaha kita buat narik perhatian audiens. Karena kalau kita nggak put audiens jadi yang pertama, maka teman-teman akan kehilangan perhatian dari mereka juga. Baru kalau mereka udah ketarik, kita coba jaga perhatian mereka dengan 4, 5, 6. Navigasi, game, dan ending. Navigasi, teman-teman ngomongin soal mau ngapain sama ada apa aja. Kalau teman-teman suka notice, ada orang suka ngomong gini. Jadi saya akan coba ngomong 3 hal di sini. 1A, 2B, dan 3C. Kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, itu adalah effort dia untuk menunjukkan outline, teman-teman, atau navigasi. Jadi di sini teman-teman kayak Mbak Diva itu udah punya gambaran, kalau setengah jam dengerin Mas Trianto, itu bakal dapat apa aja. Namanya navigasi. Navigasinya udah clear, baru kita bawain presentasinya kayak lagi main game. Nah, kayak lagi main game ini adalah salah satu contoh yang biasanya kita suka pakai juga di Tenden untuk bisa bikin presentasi yang harus satu arah, tapi kita bikin jadi 2 arah. Nah, 2 arah ini kita sebut sebagai game, teman-teman. Bisa dengan pertanyaan, bisa dengan percakapan. Salah satu contohnya adalah yang tadi kita lakuin dengan telapak tangan. Itu salah satu contoh game. Sebenarnya pemaparannya kan cuma pengen bilang kalau dalam presentasi itu jangan slide-nya itu satu aja dan lama di situ. Nah, teman-teman boleh silakan ganti dengan pergantian yang cepat. Baru yang terakhir, teman-teman, adalah ending. Nah, ending itu bukan thank you, tapi teman-teman harus bisa masukin apapun yang bisa menjadi last impression yang bagus. Biasanya, kita bisa ngulang goal kita dari presentasi ini apa di bagian ending. Sehingga bagian ending itu nggak lagi-lagi jadi mengulang lagi, teman-teman. Oke, kita singkat ini sebagai orange. Jadi kalau teman-teman lagi mau presentasi, ingat aja orange. Kita recap ya, teman-teman. Intinya teman-teman semua punya satu channel baru sekarang, di mana kalau lagi mau presentasi, perhatikan minimum 3 indera ini ke tap, supaya teman-teman bisa menghasilkan pengalaman yang estetik. Oke? Dan kalau teman-teman misalkan pengen coba kulik-kulik, teman-teman pilihannya ini sekarang. Sekarang pengen ningkatin skills, dari untuk meningkatkan di indera penglihatan. Maka teman-teman bisa coba untuk benerin kamera teman-teman bisa atur tampilan cahayanya Mbak Hana biar lebih bagus gimana, cuman bisa coba belajar desain lagi, itu yang bakal bikin slide-nya makin bagus. Indera pendengaran, teman-teman bisa perbaiki mic-nya, teman-teman bisa cari kelas-kelas yang ngajarin vocal skill, atau nggak usah
cari kelas deh, nonton YouTube aja juga gampang kok, banyak banget itu. Dan terakhir touch, teman-teman, sesimpel kita ajak mereka conversation, mereka ngetik di keyboard, itu bisa langsung bikin mereka jadi engage sama audiensnya. Maka untuk di kali ini teman-teman gue ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sering banget tadi langsung respon di chat box. Gue pengen minta teman-teman untuk bisa terlibat di sesi ini dengan cara touch. So keyboard adalah salah satu caranya untuk teman-teman bisa engage tapi melalui chat box. Tapi thank you banget teman-teman, tadi nggak ada yang kering sama sekali, malah pada ikutan semua. Oke? So itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan dalam kesempatan di 1 jam ini. Untuk itu gue balikin lagi ke Mbak Dara buat masuk ke Q&A. Thank you. Terima kasih banyak Kak Fendi. Tadi udah dibantu nih ya tugas moderator, udah ada recapnya juga di akhir sesi ya Mas Fendi. Terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman boleh nih mulai dipersiapkan pertanyaannya, boleh melalui raise hand atau juga chat box. Tadi aku udah lihat ada yang nanya nih Kak Fendi di chat box, ada Lili Agustian. Lili mau langsung bertanya kah melalui on cam gitu ya dan on mic juga, atau aku bacakan? Chat aja katanya. Oke, jadi aku izin baca ke Lili ya. Jadi pertanyaannya ini ada 2 ya. Yang pertama, bagaimana cara mengatur transisi presentasi yang padat, menghindari tidak kering, kentang, maksudnya menghindari yang si kering tadi, kentang, dan juga garing, dengan harapan menampilkan tidak lebih dari 5 slide presentasi. Dengan catatan, saya tidak suka coaching presentation terlalu banyak. Apakah ada solusi, Kak? Mohon jawabannya. Terima kasih, Lili. Oke. Thank you, Mas Lili. Cukup dia mengerti. Dan gimana caranya kita tetap bikin presentasi yang nggak kering atau garing, tapi cuma dengan 5 slide ya? Bisa. Mas Lili harus banyak manfaatin di animasi berarti. Atau gini misalkan. Kalau kita lihat di sini kan ada 5 nih. Ada 5 indera kan, Mas Lili. Jadi kalau misalkan Mas Lili pengen bikin cuma dengan 1 slide ini, tapi bisa melibatkan semua hal yang hindari kering atau garing, maka Mas Lili jangan tunjukin semuanya. Dan nggak usah pakai animasi yang ribet-ribet kok. Pakai aja yang langsung muncul, hilang, muncul, hilang. Jadi dari hilang, munculnya satu-satu, itu juga udah bisa kok menghindari supaya audiens itu ngelihat hal yang sama. Tapi karena gue suka dengan pengalaman film, maka gue bikin ini jadi semakin lebih bisa, lebih banyak lagi slide-nya. Lebih kurang gitu, Mas Lili. Oke, semoga terjawab ya Lili tadi pertanyaan pertama. Nah, ini Kak Fendi, Lili ada pertanyaan kedua nih. Jadi bagaimana membangun presentasi interaktif bagi orang disabilitas atau tunarungu agar pemaparan informasi tersampaikan dengan normal bagi orang umum? Oke, thank you Mas Lili. Jadi kalau misalkan kita coba untuk perhatiin, sebenarnya kan kalau mohon maaf kalau misalnya di tunarungu itu kan ada kekurangan kan di bagian pendengaran kan. Jadi kalau misalkan dalam konteks, kalau kita misalkan lihat di sini nih, ada indera di sound, itu yang hilang kan berarti. Yang mereka nggak bisa receive itu. Nah tapi Mas Lidi punya 2 indera lain sebenarnya. Ada indera penglihatan sama indera peraba kan. Nah kita bisa banget maksimalin itu. Urgensi untuk Mas Lili pakai slide yang banyak jadi makin penting di sini. Karena dengan slide yang cukup interaktif, dengan cukup banyak, melibatkan mereka sering chatting juga, itu bakal bikin jadi lebih bagus lagi. Jadi kan kalau hilang salah satu indera, kita masih punya indera yang lain untuk conversation. Jadi masih banyak senjatanya sebenarnya. Lebih kurang kayak gitu, Mas Lili. Oke, terima kasih Kak Fendi atas jawaban yang sudah terjawab nih kata Lili di chatbox. Terima kasih Kak Fendi dan juga Lili ya atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada yang raise hand 2 orang. Kalau nggak salah tadi Rani juga raise hand ya, tapi lagi lower hand. Jadi mungkin akan aku tunjuk dulu nih. Di sini ada Muhammad Fadil. Silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, selamat siang Kak. Siang Fadil. Siang Mas Fadil. Terima kasih buat Mas Fendi yang sudah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat sekali ya bagi saya hari ini. Sebelumnya saya dari jurusan teknik metalurgi Kak, jadi dari teknik ya. Dan hal yang ingin saya pertanyakan itu berkaitan dengan presentasi juga Kak. Nah kami kan dari mahasiswa teknik metalurgi itu seringkali mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan data gitu ya. Jadi banyak sekali data, entah itu tabel, grafik, dan data yang lain sebagainya. Nah, dalam hal mempresentasikan, terutama misalnya untuk suatu tugas ya, atau mungkin yang lebih relate ke saya saat ini tuh untuk tugas akhir ya Kak. Jadi kan itu akan banyak data yang ditampilkan. Nah, kemudian juga di samping itu audiens saya juga nantinya bakalan dosen-dosen yang memang sudah sepuh gitu ya. Jadi
beda dengan saya yang sekarang yang lebih modern gitu. Jadi PowerPoint-nya juga sebaiknya itu seperti apa gitu, apakah mengikuti zaman yang sekarang ataukah lebih ke old school yang memang lebih eye-catching bagi para dosen gitu. Karena kan memang entah kenapa gitu lebih biasanya PowerPoint yang ditampilkan oleh dosen pun itu lebih banyak data gitu, Pak. Kira-kira baiknya untuk saya gitu, untuk yang memang presentasinya itu memerlukan banyak data gitu yang untuk ditampilkan, itu sebaiknya presentasinya seperti apa gitu kan. Karena beda sekali dengan presentasi-presentasi seperti pada motivasi gitu, atau pada materi-materi yang kakak sampaikan di sini, ataupun pada karir mentoring sebelum-sebelumnya, itu kan memang materinya tuh cukup lebih mudah dipahami gitu ya, untuk menampilkan hal-hal yang lebih sederhana gitu. Tapi kalau berkaitan dengan data itu bagi saya sangat sulit gitu, Kak. Itu bagaimana ya, Kak? Oke, thank you Mas Fadli. Sorry tadi gue agak sedikit lost connection, tapi gue get the question kok. Jadi kalau Mas Fadli banyak urusan sama angka, gue sangat banget rekomen Mas Fadli baca buku yang paling baru nih dari satu author favorit gue, namanya Making a Numbers Count. Nah ini disampaikan banget semua hal yang sifatnya itu harus nyampein angka. Ini gue coba share di chatbox ya teman-teman. Sebentar. Nah, itu bukunya tuh. Jadi Mas Fadli bisa coba berangkat dari situ untuk teman-teman kalau misalkan pengen coba cari tahu gimana caranya untuk making numbers count gitu ya. Koneksinya agak-agak, bentar. Oke, udah. Nah, kalau misalkan kita ngomongin angka, ini bakal balik lagi ke trik yang tadi nih, Mas Fadli. Jadi kalau misalkan gue boleh agak sedikit mundur ya, gue mohon izin buat share screen lagi. Jadi kalau pas lagi ngomongin angka, itu kita penting banget untuk perhatiin yang show don't tell sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita pengen tunjukin sesuatu, pastikan emang kita tunjukin, bukan diomongin. Nah ini ada satu slide yang menurut gue cukup representatif. Ini sebenarnya ini earning report dari SoftBank yang sebenarnya report, tapi itu isinya semua grafik dan angka gitu. Ini daripada gue ngomong di sini aja, mendingan gue liatin langsung aja kali ya. Jadi satu filenya ini bisa gue coba share nggak ya? Kalau bisa nih gue langsung share di chatbox nih. Bentar, gue ada PDF fullnya soalnya. Ini menarik banget teman-teman. Please wait ya. Nah, pas lagi nunggu gini teman-teman, disinilah peran si lagu ya. Bentar ya, Mas Fadli. Gue nyimpen. Oh, di sini dia, panjang umur. SoftBank. Nah, ini dia. Berapa mega? 11 mega. Oke, gue drop aja deh di chatbox. Nah, sambil di drop, gue sambil buka ya contohnya. Oke, please wait. Lagi loading. Nah, ini dia. Oh, ini dia. Oke. Jadi teman-teman, ini tuh report sebenarnya Mas Fadli. Ini isinya angka semua, tapi dia bisa pull off ini dengan cara yang nggak membosankan. Jadi contoh gini ya. Ini kan masih simple ya, teman-teman. Kita masuk ke yang ribetnya deh. Nah, ini tadi gue sempat sampaikan nih, teman-teman. Jadi ketika kita lagi mau bikin satu chart atau satu data, itu boleh banget Mas Fadli itu sabar untuk nyampilinnya. Karena memang bisa baca, karena kita full semuanya padatin di satu slide, itu bakal jadinya riuh gitu kan. Tapi di SoftBank ini, teman-teman, dia benar-benar nyampainya itu runut. Dan nggak masalah, walaupun banyak datanya, tapi tetap bisa lebih pelan-pelan karena dia show semua dulu nih apa yang pengen disampaikan. Jadi walaupun ini adalah sebuah PDF, tapi kita bisa ngikutin ini seru banget karena penjelasannya itu sangat-sangat clear. Jadi satu, Mas Fadli bisa coba sambil secara paralel baca buku si Making Numbers Count karena banyak banget trik buat ngejelasin numbers di situ. Dan yang kedua, nanti Mas Fadli bisa download ini yang gue lagi attach SoftBank ini, bisa refer dari sini kok. Ini bagus banget buat teman-teman yang banyak harus nampilin data.
Lebih kurang gitu Mas Fadli. Oke, jadi nggak ada halangan gitu ya, Kak Fendi nih, kalau misalnya isi materi kita banyak angka atau justru kata-kata itu sebenarnya bisa diakalin nih. Banyak banget tips yang kita Betul. dapat ini dari Kak Fendi. Oke deh, lanjut nih mungkin silakan Kak Rani untuk bertanya. Sudah respon kembali. Oke, halo Kak Fendi, terima kasih. Halo Mbak Rani. Pemaparannya tadi keren banget. Nama saya Rani dari UNESA. Jadi saya mau bertanya, Kakak sendiri untuk menyiapkan materi yang sekeren itu biasanya butuh waktu berapa lama sih? Terus pertanyaan kedua itu, Kakak pernah nggak ada di suatu proyek presentasi berkelompok, tapi partner kelompoknya itu energinya nggak match sama kita gitu. Nah, ada nggak sih cara Kakak untuk menyiasati hal tersebut? Itu sih, Kak. Oke, thank you Mbak Rani. Ini pertanyaannya warga banget ya, teman-teman. Thank you Mbak Rani. Jadi yang pertama, berapa lama? Gue nggak bisa refer langsung dari yang gue coba siapin ini, karena kan kalau buat ngajar, ini udah diterapin terus berkali-kali gitu ya. Nah pas awal banget gue bikin, itu bisa take seharian buat gue pribadi. Karena gue orangnya lumayan perfeksionis di bagian visual. Jadi kalau konten udah jadi, gue bakal ngulik si visualnya lumayan lama gitu. Jadi gue nggak bisa patokin, dan solusi rapinya tuh gini. Kalau Mbak Rani pengen coba bikin, kalau bisa jangan langsung masuk ke visual dulu, tapi soal penggalan kontennya dulu aja. Tadi kan kita udah belajar soal sequence kan. Nah Mbak Rani pokoknya plotting aja tuh. Di dalam satu deck itu, sekian slide, itu Mbak Rani bisa plotting semua konten-kontennya itu penggalannya seperti apa. Kalau waktu lebihnya udah habis, at least kita bisa udah dapat satu feeling penyampaiannya itu sequence, kayak film. Tapi kalau misalkan ada waktu lebih, Mbak Rani baru mulai main, kayak nanti pas di sesi mana, atau di section yang mana, background digelapin, nanti background diterangin lagi, dan seterusnya. Nanti baru bertahap kembangin lagi visualnya. Jadi urgensinya konten dulu, baru ke visual. Berapa lamanya, gue nggak bisa patokin. Kalau gue sih seharian bisa full di bagian situ gitu. Terus kalau misalkan pertanyaan yang kedua, di bagian kelompok, masalahnya kan skills kita delivery pasti beda-beda kan. Mbak Rani sama Mbak Putu sama Mas Dian udah pasti beda. Kalau misalkan bertiga sekelompok, maka yang ngunci itu adalah visual. Slide-nya kan nggak beda. Jadi kalau misalkan Mbak Rani pengen jaga dengan energi delivery yang berbeda, minimum visualnya itu udah striking. Makanya pentingnya visual di sini. Jadi tadi kita udah belajar soal visual dibikin jadi kayak film, itu salah satu caranya. Jadi kalaupun ke-deliver dari orang lain, tapi cara dia nge-deliver tuh udah dibantu sama visual yang udah cue-nya udah kayak film. Makanya tetap minimum serunya tuh di situ. Nah, masalah delivernya sama apa enggak, balik lagi sih, kalau udah kelompok itu pasti bervariasi kan. Tapi dengan konten yang udah terukur alurnya, terus udah kita bikin jadi kayak film, minimum terantisipasi. Walaupun tetap aja beda-beda. Lebih kurang gitu Mbak Rani. Oke, sudah terjawab ya Kak Rani atas pertanyaannya. Oke, thank you. Ini juga mungkin jadi menjawab pertanyaan teman-teman yang lain ya, karena kayaknya itu common issues juga ya Kak Fendi, kayak kita di dalam satu kelompok ada aja yang kurang sesuai gitu, tapi bukan berarti mereka kurang atau mereka jelek ya, tapi kan kita memang punya masing-masing ciri khas gitu. Oke, tadi berarti solusinya adalah di penyamaan visual tadi. Oke, selanjutnya ini ada Mas Dian yang sudah udah resen ya, silakan. Halo Kak Fendi, ini saya mau tanya, ini mungkin dari pengalaman ya kan, dosen saya itu kalau presentasi itu kan ya udah mengikuti ini kan, soalnya saya dari jurusannya itu mungkin dari orang awam itu sedikit sulit ya, dari jurusan fisika. Jadi itu biasanya dihubungin sama masalah kehidupan umum atau dikasih filler-filler leluconnya dari sana. Nah tapi dari mahasiswanya sendiri itu biasanya itu nggak bisa aktif atau nggak tertarik sama materinya, jadinya walaupun dosennya mau interaksi ke ke audiensnya atau ke mahasiswanya dengan nyebut nama, sekalipun dipanggil satu-satu itu kadang itu malah nggak dijawabi, akhirnya yang aktif itu biasanya cuma saya sendiri. Nah itu kira-kira gimana ya kalau misalnya kayak gitu? Oke, Mas Dian mau tanya buat dosennya atau buat Mas Dian nih?
buat pengalaman kan biar tidak terjadi pengalaman dosen ke saya. I see. Oke. Thank you, Mas Dian. Jadi sebenarnya gini, ujung-ujungnya kan Mas Dian itu dalam presentasi itu nge-deliver informasi. Informasi ini ada yang nerima, ada yang ngirim. Nah, kalau misalkan motivasi dari yang menerima itu emang nggak ada, atau misalkan dalam konteks kelas, apalagi di kampus gitu ya, atau misalkan nggak terlalu punya ada urgensi untuk mendengarkan, maka nggak heran kalau itu kejadian gitu, walaupun udah diusahain sebisa mungkin gitu. Tapi memang ada juga kalanya kita bisa sebagai yang pengirim informasi itu bisa ngusahain banyak hal. Nah, itu banyak banget hubungannya sama relevansi sama si audiensnya. Mungkin saya mau tanya dulu ke Mas Diana sendiri sebagai yang menerima. Film-film yang ditunjukin, itu film-film yang Mas Diana lagi tonton sekarang nggak? Kalau yang dari yang kakak sampaikan tadi itu sejujurnya saya nggak nonton. Oke. Nggak yang dari dosen? Yang dari dosennya Mas Dian? Dari apa? Dari yang dosennya Mas Dian? Oh, kalau Kalau dari dosen saya itu kebanyakan dari kehidupan sehari-hari, jadi bukan dari film, tapi dari apa namanya, mungkin kalau misalnya dia dari film, ada referensi film, biasanya yang terkenal kayak Harry Potter atau itu yang terkenal. Jadi ya harusnya tahu. Oke, thank you, Mas Dian. Jadi kalau misalkan kita, ini tuh suka gue update teman-teman si film yang tadi. Jadi ini gue belum update lagi nih, karena kan terakhir tuh masih si All of Us Are Dead itu kan kayak bulan lalu ya, kalau nggak salah, atau minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu gitu masih. Tapi kan sekarang pasti ganti lagi gitu. Mungkin teman-teman kalau ngikutin K-drama ada yang pakai 25-21 gitu sekarang gitu kan, macam-macam gitu ya. Nah cuman kalau kita pakai film terkenal itu masih possible untuk orang tuh nggak merhatiin juga, karena biasanya kan kalau kita nunjukin film terkenal kadang nggak relate sama yang sekarang gitu. Jadi relevansi apa yang ditunjukin itu bakal lumayan bisa greget gitu. Tapi yang paling kena lagi Mas Dian adalah contoh juga. Jadi abis semuanya udah dijelasin pakai konsep kehidupan sehari-hari, terus interaksi, contoh itu yang paling kontekstual sebenarnya. Jadi konteks ini bisa nggak kita jelasin teorinya dengan contoh yang real. Nah makanya tadi pas di gue pembahasan yang tabel, nah kan tadi gue bilang show don't tell kan. Nah terus show don't tell itu contohnya gimana gitu kan. Nah biasanya gue langsung tunjukin, tapi beneran ditunjukin dengan show gitu. Nah mungkin kebanyakan gue nggak tahu pas di dosen Mas Dian gimana, apakah contohnya itu contoh yang generik atau emang yang praktikal yang tiap hari itu struggle yang dihadapin sama teman-teman. Ujung-ujungnya ke audiens juga soalnya Mas Dian. Jadi kalau misalkan Mas Dian nggak berasa, atau teman-teman Mas Dian nggak berasa itu bisa dipakai dalam sehari-hari atau misalkan dalam mengerjakan, ya mungkin aja jadi off engage di situ. Tapi again kembali lagi, kalau dalam konteks kelas, karena teman-teman yang hadir di kelas itu antara emang iya mau dengerin, terus terpaksa dengerin, nah itu kan kita nggak bisa paksa dong. Makanya itu yang paling susah untuk ngajar di teman-teman di depan orang-orang yang beda motivasi atau urgensinya. Gampang gini, sekarang kan Mas Dian kan ikut ini by initiative gitu kan, paling gampang. Tapi beda kalau misalkan ternyata gue itu tiba-tiba dikirim ke satu kantor, yang kantornya ini tuh isinya tuh bukan mereka yang mau ikut, tapi mereka disuruh atasannya. Itu susahnya minta ampun, Mas Dian, karena secara penerima informasi motivasinya udah beda soalnya. Mereka yang penting di depan dengerin aja. Jadi ya pasti susah, challenge-nya ada gitu. Cuma kita bisa usahain dengan cara-cara tadi. Kalau misalkan udah, audiens masing nggak mau terima, ya itu memang udah jadi tantangan tersendiri sih buat dealing sama yang motivasinya udah beda dari awal. Lebih kurang gitu Mas Dian. Jadi nggak ada jawaban yang saklek sih sebenarnya. Cuman usaha-usahanya bisa kita push ke sana. Baik Kak, terima kasih. Berarti kelihatannya itu memang tidak ada motivasi itu. Iya, kalau ada motivasi mau gimana? Thank you Mas Dia. Oke, terima kasih ya Mas Den atas pertanyaannya. Ini berarti cukup perhatian juga nih ya orangnya. Jadi nggak mau terjadi kayak dosennya gitu. Terus juga kenapa sih kok dosennya dicuekin gitu ya? Cukup perhatian sama dosennya nih. Oke, next ada yang udah resen juga nih dari ACP Visual A. Oh, ada namanya ya. Ada Kak Zafira, silakan. Boleh on cam kah? Izin nggak on cam Kak, soalnya lagi. Tidak apa-apa. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Zafira dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Izin bertanya, Kak Fendi, bagaimana cara kita mengatasi stage fright yang membuat kita itu lupa sama materi yang ingin kita sampaikan pada saat melakukan presentasi? Kan biasa tuh situasi pada saat kita latihan dan tampil itu berbeda kan Kak? Dan biasa ada instant reaction yang istilahnya brain fart gitu kan. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Oke.
Thank you, Mbak Zafira. Good question. Gue pengen tanya dulu ke Mbak Zafira kalau gitu. Mbak Zafira, kalau misalkan sebelum maju atau sebelum speech, kira-kira rehearse dulu nggak? Ya, di rehearse. Oke, tujuan dari rehearse kira-kira kalau dari Mbak Zafira expect-nya biar apa? Biar lebih lancar ngomongnya. Biar lebih lancar ngomongnya. Oke. Iya. Jadi gini teman-teman, sama kayak tadi ya ilustrasinya. Stage fright atau nervous atau gugup itu nggak bisa kita hilangin. Karena udah pasti ada. Even gue pun sampai sekarang juga masih ada. Bedanya ada tapi kita ngerti dia ada, atau ada kita struggling sama itu gitu kan. Makanya tadi gue kasih contohnya adalah kita nyetir. Sebelum gue nyetir, gue tuh masih takut karena gue takutnya nabrak. Sekarang gue masih takut nabrak gitu, gila ya, masa kalau nyetir mau nabrak gitu kan. Tapi gue ngerti ketakutan itu udah pasti ada. Jadi gue nggak apa-apa gitu. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Sekarang nyetir itu lebih nyaman karena udah tahu nih, kalau misalkan mau ngerem itu gimana, kalau ngebut tuh gimana, harus apa aja diperhatiin. Ngomong juga sama. Vocal skill yang tadi misalkan, terus visual skill, story skills, itu semua penting buat kita tingkatin. Jadi sifat yang preventifnya, Mbak Zafira perlu tingkatin itu semua. Semakin semuanya ditingkatin, Mbak Zafira akan semakin nyaman dengan apapun yang kejadian nanti pas lagi di stage. Sehingga walaupun ngerti ada kemungkinan bisa nabrak, tapi itu bukan jadi hal yang ngeberhentiin kita. Tapi kita ngerti kemungkinan itu ada. Kalau ibaratnya di risiko kan ngomongnya mitigasi risiko kan. Jadi kita bikin segala hal supaya itu nggak kejadian. Nah, ningkatin skills itu salah satunya. Jadi Mbak Zafira bisa pakai cara itu. Nah, yang kedua adalah dari segi rehearse, betul. Tapi rehearse itu teman-teman banyak yang suka salah kaprah adalah supaya hafal atau supaya bisa menguasai materinya. Sebenarnya rehearse itu adalah teman-teman usaha untuk bikin kita jadi familiar sama kontennya. Jadi act of rehearse itu bukan outputnya hafal sebenarnya, tapi outputnya adalah familiar dengan kontennya. Maka semakin banyak kita rehearse, maka akan semakin pas juga. Nah, cuman bukan soal seberapa banyak kali rehearse yang kita lakuin, tapi berapa poin yang penting buat kita siapin. Gampang gini, kalau Mbak Zafira nggak punya banyak waktu dan pengen tekanin di satu hal, Mbak Zafira ada bagusnya bisa tekanin hanya latihan openingnya aja. Nah, latihan opening akan ngebantu kita pas lagi opening itu nggak salah. Nah, opening yang nggak salah akan ngebantu kita untuk nggak punya freight sampai nanti terakhirnya. Tapi kalau kita pas lagi buka, udah kita ngerasa kita bukanya kok garing, kita bukanya kok kayaknya gugup, itu bakal muncul terus di kepala sampai terakhir. Tapi kalau opening itu oke, kita punya ada sedikit modal sampai ke depannya. Jadi kalau misalkan Mbak Zafira pengen rehearse, minimum rehearse maksimal di bagian openingnya. Sering banget nih, kita suka kelupaan juga untuk siapin obrolan. Kita pikir ekstrovert itu bawaan lahir gitu kan, kayak kalau gue nggak bisa ngobrol terus gimana? Padahal obrolan itu disiapin, teman-teman. Jadi misal kalau kita sering banget dapat satu materi presentasi, bisa aja Mbak Zafira udah siapin mau ngobrol apa hari ini, yang bisa dihubungin atau kontekstual terhadap materinya. Nah, itu jadi baru boleh Mbak Zafira bisa tambahin terus supaya jadi lebih enak. Jadi 2 berarti Mbak Zafira. Preventifnya adalah ningkatin skills, jadi supaya makin jago nyetirnya, supaya nyaman. Dan yang kedua adalah rehearse, dan kalau bisa identifikasi kurangan di mana. Dan kalau nggak cukup waktunya, rehearse depannya aja, supaya familiar sama kontennya. Karena yang penting familiar sama konten, bukan soal ngafalin kontennya. Lebih kurang gitu, Mbak Zafira. Oke, Kak. I got the message. Thank you. Thank you. Thank you pertanyaannya ya, nih sangat meaningful. Jadi kita tahu ya kegunaan kita latihan tadi. Sebenarnya kalau misal materi itu kita sendiri yang buat, kayaknya nggak harus begitu khawatir gitu ya, Kak Fendi. Kecuali kita bawain materi orang, itu kan lebih nih PR-nya harus ngafalin lagi, mungkin gitu. Oke deh, itu sangat meaningful. Selanjutnya ini ada Kak Putu Aulia juga udah resen, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, halo Kak Fendi. Oke, Halo, Putu. aku mau nanya sebenarnya ini dasar banget sih. Gimana sih cara kita supaya nggak kebiasa kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh jadi habit sendiri. Kadang kita ngomong, kita bukan kita hafal. Kita paham materinya, kita bisa nguasain. Tapi kadang di tengah jalan tiba-tiba ya gitu. Terus tiba-tiba aku kadang tanpa sadar refleks itu ngejelasin. Oke, jadi persamaan kuadrat itu gini ya. Jadi menurut kamu gini, terus ya jadi gitu. Kebanyakan gitu. Jadi tuh kan keluar lagi gitunya. Jadi gimana caranya supaya nggak biasa kayak gitu, soal itu
gitunya kebanyakan supaya lebih enak juga kalau didengar sama orang-orang kan. Thank you Mbak Putu, good question. Jadi tadi kalau kita dengerin sendiri langsung dari Mbak Putu pun punya banyak isunya di gitu dibanding sebenarnya kan. Karena gitunya suka ditaruh di belakang. Nah, sebenarnya sesuai sama poinnya Mbak Putu, emang itu habit, bukan masalah nggak bisa dihilangin. Nah, habit ini tuh kejadian karena kita sering kan. Banyak orang pakai gitu dan macam-macam. Mbak Putu next bisa coba rehearse. Yang penting dari ngurangin habit adalah kita track progres dari habit atau pengurangan habitnya. Jadi misalkan Mbak Putri sebelum presentasi boleh banget untuk rekam, nggak usah pakai kamera, pakai suara aja, voice recording gitu kan. Jadi ukur berapa kali Mbak Putu keluar gitunya. Jadi kalau misalkan ternyata di rehearse yang ini Mbak Putu bocor 3, nah bisa nggak nanti next-nya itu dikurangin. Jadi untuk kita ngurangin itu yang penting adalah track-nya. Karena waktu awal pandemi, gue ganti dari offline training jadi online training, kan kaget juga sebenarnya. Cuman yang gue norak itu adalah ternyata ada recording kan. Gue pengen dengerin, recording gue ngajar gimana. Karena gue nggak pernah lihat secara full gue ngajar gimana kalau di offline kan, nggak ada yang rekamin soalnya. Nah pas gue dengar, kan jijik gitu kan, jijik sama suara sendiri gitu. Ternyata banyak penyakitnya gitu, termasuk di gue. Nah ini ternyata bisa gue coba ilangin intensif 3-4 bulan waktu awal-awal 2020 itu. Sampai sekarang akhirnya untungnya lagi nggak ada sekarang. Kecuali lagi ngomong secara spontan, mungkin masih ada. Tapi kalau yang ngomongnya disiapin, speech-nya kayak ngajar kayak gini, so far udah oke, nggak ada. Nah cara pertama adalah ngukur. Pastikan ada ukurannya, ada angkanya. Kalau kita cuma feeling aja masih ada, biasanya nggak clear. Jadi pastikan selalu record pas lagi ngomong, pastikan ada angkanya 2, 3, ngurang nggak kira-kira. Semakin kita aware, kita semakin ada usaha buat ngurangin. Agak kagok awalnya tapi make sense kok kagoknya, jadi nggak apa-apa. Yang kedua adalah buat pelanin pace bicara. Jadi gue termasuk orang yang kalau ngomong itu kecepatan, Mbak Putu. Makanya kalau gue lagi excited itu biasanya makin cepat ngomongnya. Udah kayak nge-rap gitu kan. Nah biasanya gue kurangin sampai di titik gue sendiri ngerasanya nih kayak ini emang harus sepelan ini ya. Ternyata pas gue dengerin, itu normal. Jadi ternyata secara kesadaran, yang gue kecepatan, itu ternyata kalau dipelanin normal jadinya. Makanya kalau Mbak Putu pengen pelanin sampai di titik Mbak Putu juga nggak nyaman sama kepelanan itu. Nah titik Mbak Putu nggak nyaman, itu berarti udah mulai normal sebenarnya. Nah kalau udah normal, kita makin banyak jarak secara kata untuk kita ngerem gitunya. Nah jadi kalau misalkan udah kerem, dengan speed yang juga berkurang, semakin bisa kita kurangin di angkanya kan. Nah itu lakuin terus secara awareness, fullin deh 3 bulan. Gue jamin ngurang. Karena gue sendiri ngulang soalnya. Lebih kurang gitu Mbak Putu. Oke, sudah terjawab ya atas pertanyaannya Kak Putu. Oke, walaupun susah karena habit kan namanya kebiasaan ya Kak Fendi. Betul. Kayak tanpa sadar gitu keulang terus, tapi ternyata ada tipsnya ya, tadi udah dipaparkan juga gimana cara menguranginya. Mungkin bukan 100% hilang ya Kak, tapi ya berproses gitu, mengurangi dulu. Oke deh, ini belum ada yang raise hand lagi, mungkin ada yang ingin bertanya tadi di chat box, ada Rafaras ya, mentor dari Chicago, mungkin jadi mau bertanya, silakan. Jadi fun fact Kak Fendi, ini kan pesertanya itu studi independen ya dari Kampus Merdeka. Nah di sini tuh kita pembagian kelasnya menggunakan nama kota dan juga negara gitu. Nah ini ada salah satu kelas yang namanya itu Chicago dan ada mentornya nih. Mungkin kalau mau bertanya juga boleh ya, karena kita juga masih ada sedikit waktu, 3 menit lagi nih. Oh, ada pertanyaan yang ke-skip ya di chatbox nih dari Muhammad Burhan Firdaus. Oke, mohon maaf ya tadi fokus sama yang raise hand. Oke, aku izin bacain ya Muhammad Burhan. Mau bertanya Kak, ketika kita presentasi, tugas atau skripsi, bagaimana cara untuk mengajak interaksi bersama audiens? Terutama kebanyakan kan kalau presentasi skripsi itu cenderung formal dan juga audiensnya para dosen. Oke, thank you Mas Burhan, good question. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah interaksi itu nggak harus selalu terjadi sebenarnya. Terutama di konteks yang nggak mungkin ada interaksi. Kayak tadi gue sempat gambarin, secara konteks ternyata kita itu ngerekam video untuk orang tuh nonton. Misalkan gue ngerekam buat video course, kan nggak mungkin gue interaksi kan secara langsung. Jadi jawabannya adalah nggak selalu melulu harus interaksi. Tapi interaksi itu bisa terjadi secara nggak langsung sebenarnya. Gambarannya adalah si Dora tadi.
Jadi kalau misalkan Mas Burhan pengen bikin ada somewhat itu seperti ke interaksi supaya bisa lebih engage, Mas Burhan sesimpel berbicara sama diri sendiri tuh bisa sebenarnya. Contoh misalkan ternyata dari segi penyampaiannya, Mas Burhan mau ceritain pengalaman pribadinya yang kontekstual, tapi harus kontekstual ya, jangan sampai nggak nyambung. Kalau nggak nyambung jadi off topic nanti. Harusnya nyambung sama materinya. Nah jadinya kita bisa coba sebagai audiens agak nge-refer dari sepatunya Mas Burhan ngelihatnya. Jadi itu yang bisa bentuk sebagai interaksi juga sebenarnya. Ketika kita lagi ngebuka, kita bisa bayangin misalkan kalau di kita pribadi itu gimana, atau kita ngalamin hal itu gimana, atau kita pas kemarin ngeneliti di bagian penelitiannya itu gimana. Ada fun fact-nya kah? Ada ketemunya tapi malah jadi refleks dari pribadi apa enggak. Selama itu kontekstual obrolan itu bakal bikin interaksi itu tanda kutip terjadi sebenarnya. Karena detik Mas Burhan ngomong dengan diri sendiri seperti conversation, maka itu akan bikin di audiens itu berasa juga dia seperti kayak kebawa. Kan kalau kita dengerin kayak podcast ke teman-teman yang lagi ngomong sendiri juga sebenarnya sama kan. Dia kan ngomong sendiri sebenarnya. Tapi karena omongannya itu sangat conversational, kita sebagai yang pendengarnya itu ngerasanya jadi kayak juga ngobrol juga sama diri sendiri juga sebenarnya. Lebih kurang kayak gitu. Jadi contoh misalkan pas tadi gue lagi nyebutin soal presentasi karaoke. Terus gue coba gambarin teman-teman dengan giving a gift gitu kan, gimana caranya. Nah gue gambarin teman-teman, misalkan gue pengen ngasih kado nih ke Mbak Dara. Nah tapi kan nggak seru ya kalau kita cuma langsung kasih aja laptopnya. Jadi itu kan pergumulan pribadi sebenarnya kan dalam benak kita, tapi itu nggak apa-apa buat diomongin. Jadi Mas Burhan menghasilkan atau menunjukkan conversation itu walaupun tidak ada orang sama sekali. Jadi interaksi itu bisa terjadi juga secara nggak langsung dengan cara conversation dengan diri sendiri sebenarnya. Lebih kurang gitu Mas Burhan. Oke, semoga menjawab ya. Tadi sangat insightful juga. Jadi walaupun audiensnya itu para dosen atau yang lebih tua dari kita itu masih bisa diinisiasi. Mungkin dengan tidak terlalu banyak gimmick ya. Jadi tetap bisa sopan dan juga engage gitu. Oke deh, nah mungkin ini ada yang resen dari Kak Farah. Silakan mengajukan pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan terakhir ya di sesi masterclass hari ini. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya, Dera. Oke, salam kenal ya Kak Fendi. Saya baru join di pertengahan. Salam kenal, di sini saya mungkin beda sama yang lain, mahasiswa kampus magang. Di sini saya mentornya gitu ya Kak Fendi. Saya iseng ikut dan ternyata materinya sangat berguna juga ya bagi saya seorang mentor nih di kelompok Chicago itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya sebagai mentor gitu ya yang memang juga memberikan materi presentasi kepada kelompok, anak-anak kelompok memiliki hambatan, salah satunya adalah terdistraksi gitu ya. Sering banget saya terdistraksi dengan interaksi-interaksi anak-anak saya gitu ya di kolom chat atau mungkin distraksi ada yang nggak sengaja on mic. Nah, distraksi-distraksi itu yang akhirnya membuat saya lupa lagi nih fokus materi dan setelah ini akan menjelaskannya ke arah mana. Kalau lagi rame di kolom chat, distraksinya itu saya jadi tertarik untuk bacain satu persatu dan ya jadi lupa lagi gitu sama flow-nya. Mungkin yang ingin saya tanyakan kalau dari Kak Fendi sendiri, gimana sih cara mengurangi rasa terdistraksi tadi, dan boleh kasih insight juga nggak sih apa aja sih hal-hal yang perlu saya persiapkan gitu ya, distraksi seperti apa selain tadi contohnya saya biasanya dari kolom chat sama dari suara yang tiba-tiba on mic yang gitu, itu biasanya distraksi. Kalau dari sisi Kak Fendi sendiri apa aja sih yang biasa Mas Fendi hadapi, itu aja. Terima kasih Mas Fendi. Thank you Mbak Faras, cukup dimengerti. Ini cukup warga ya masalahnya ya kalau misalkan tiba-tiba itu kejadian. Sebenarnya banyak kok Mbak Faras yang bisa dilakuin, tapi memang sifatnya itu langsung nggak langsung sebenarnya. Gue jelasin yang nggak langsung dulu ya. Jadi kalau nggak langsung udah pasti Mbak Faras bisa dengan satu rehearse. Nah rehearse itu dipastikan familiar dengan kontennya. Jadi semakin kita familiar dengan kontennya, kita semakin nggak apa-apa untuk ke-distract sebenarnya. Karena kita udah ngerti apa yang kita omongin kan sebenarnya. Nah ya, bukan dihafal, tapi jangan sampai ngafal. Karena kalau ngafal, itu yang paling membunuh di distraksi. Karena kita ngafalin. Tapi kalau misalkan kita familiar dengan kontennya, itu bakal nggak kenapa-kenapa. Kalau misalkan pun didistraksi gitu ya. Yang kedua adalah dari segi fisik sebenarnya. Jadi kan fokus itu nggak bisa dibohongin adalah masalah fisik kan sebenarnya. Yang biasanya kalau gede pengaruhnya itu adalah dari kadar oksigen di kepala kita. Dan itu bisa dilakukan dengan dua hal sebenarnya. Satu ya pasti minum air yang cukup, sama yang kedua adalah ini penyakit zaman sekarang karena maskeran soalnya. Masker itu suka bikin kita nggak fokus soalnya teman-teman, karena kadar oksigen yang masuk kurang soalnya. Jadi pastikan secara pernafasan itu juga kita aman. Cuma kan itu
masukan yang gue udah kayak dokter ngasih taunya, jadi nggak bakal secara langsung kan ngaruh. Nah yang secara langsung bisa dilakuin adalah dengan cara kita operate-nya sebenarnya. Si chatbox itu bisa kita buka di waktu yang emang kita mau buka. Jadi kalau emang Mbak Faras emang punya satu Q&A, itu kalau bisa emang dibiarin aja chatbox nggak dibuka di saat kita lagi jelasin. Yang kedua, di bagian si audio itu juga sama. Jadi kita bikin aja memang si Zoom-nya itu bisa kita bikin supaya nggak bisa nyalain yang lain. Kecuali dari kita itu juga bisa. Secara teknikal kan itu bisa dilakuin kan sebenarnya. Cuman yang gue lakuin itu kebalikan dari itu sebenarnya. Jadi gue biarin semuanya kebuka supaya gue biasa sebenarnya. Jadi ketika gue ada chat masuk sama audio masuk, biasanya gue jadiin bahan obrolan. Dan itu biasanya akan gue coba sangkut pautin sama si materinya sebenarnya. Nah, jadi gue nggak apa-apa untuk di-distract. Sejujurnya, yang paling penting dalam distraksi itu adalah terbiasa dengan distraksi dibanding menghindari. Jadi wajar banget kok untuk kita ke-distract, tapi kalau menurut gue better dibiasain daripada kita hindarin terus. Tapi kalau nggak bisa banget, apa boleh buat kan? Cuma kalau misalkan bisa, hajar aja Mbak Faras, buka semuanya, biasain sama distraksi, karena nature seperti ini kita nggak tahu sampai kapan. Bisa jadi ini normal yang bakal sering kejadian. Mungkin meeting offline bakal balik lagi, tapi mungkin meeting yang tanda kutip nggak penting, online aja deh. Jadi ini bakal kita temuin terus sih. Better kebiasa dari sekarang, mumpung waktunya lagi kejadian. Oke, terima kasih banyak Mas Fendi. Thank you, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Faras atas pertanyaannya. Tadi sangat menarik ya. Jadi kita dapat insight-nya juga banyak nih dari segi mahasiswa gitu ya, atau pelajar gimana cara mempresentasikan, dan juga dari sisi pengajarnya itu sendiri. Oke deh, jadi tadi yang nice quotes banget. Kalau misalnya ada yang mau dihindari atau distraksi itu lebih baik jangan dihindari justru ya, tapi dihadapi agar kita terbiasa. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fendi atas waktunya.